Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadaili wal karamat. Amma ba'du, para pemirsa dan pendengar channel YouTube IAIN Tuban, a'azzakumullah. Alhamdulillah, insyaallah sebentar lagi kita akan bersama-sama menyongsong bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita mengkaji beberapa hal yang terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Mustami'in rahimakumullah, sebagaimana sudah kita maklumi sebagai umat Islam, sungguh sangat rindu dan bahagia saat ini karena insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Nampaknya permohonan dan doa kita kepada Allah 1 tahun yang lalu, setiap selesai melaksanakan sholat tarawih, Allahumma inni wa'idhu alaina sinina ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wamin ala ma tuhibbu wa tardah. Permohonan kita kepada Allah setahun yang lalu, minta diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti pelaksanaan ibadah bulan Ramadan di tahun ini, nampaknya sudah di depan mata. Dan permohonan itu disempurnakan dengan kalimat, mudah-mudahan keberadaan kita di bulan Ramadan yang akan datang ini dalam kondisi yang memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bulan Ramadan sangat-sangat dinantikan dan didambakan oleh seluruh umat Islam? Dan kedatangannya disambut dengan sukacita, marhaban ya Ramadan, di mana-mana. Para pemirsa rahimakumullah, karena di bulan Ramadan itu ada beberapa keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan sebagai penghapus doa tahunan, di mana antara pelaksanaan sholat dengan sholat penghapus dosa di antaranya, antara Jumat dengan Jumat. Begitu juga antara pelaksanaan ibadah puasa Ramadan dengan Ramadan yang akan datang adalah merupakan sarana pembersih dosa kita. Dan yang kedua, Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, di mana memang dalam bulan suci Ramadan itulah pertama kali Allah menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran, Al-Quranul Karim, sebagai kitab suci umat Islam yang akan menunjukkan minadz zulumati ilan nur. Maka pada pelaksanaan ibadah di samping puasa dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana kita rasakan betapa bergemanya bacaan Al-Quran di sudut-sudut perkampungan, di masjid-masjid, di gedung-gedung, bahkan di hotel-hotel mewah pun kita dengar bacaan kitab suci Al-Quranul Karim. Selanjutnya para pemirsa, hal yang tidak kalah penting dari keutamaan bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kehormatan yang luar biasa bagi umat Nabi Muhammad,
di mana dengan diturunkan sebuah malam spesial yang hanya ada pada bulan suci Ramadan, yang sebagaimana kita tahu Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli salamun hiya hatta madla'il fajr. Surat Al-Qadar ini turun dari berbagai asbabun nuzul, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan betapa hebatnya, betapa gigihnya umat-umat terdahulu beribadah karena dia punya kelebihan fisik yang lebih kuat, umur yang lebih panjang. Maka para sahabat kemudian memberikan pertanyaan kepada Rasulullah yang seakan-akan mereka merasa terkalahkan dengan ibadahnya orang dulu, karena umat Rasulullah rata-rata umurnya sangat pendek dibandingkan dengan umat yang terdahulu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keistimewaan berupa malam Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin. Kalau kita kalkulasi hitung saja, lebih baik dari 1000 bulan. Meski umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin rata-rata berusia antara 60 sampai dengan 70 tahun, dan mereka mungkin dihitung dari balik bisa mengikuti pelaksanaan Ramadan yang rata-rata misalnya 50 sampai 55 kali, tetapi di dalam pelaksanaan itu ada malam yang berlipat-lipat nilai kualitas ibadah kita. Maka kemudian Rasulullah menjamin kita bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keistimewaannya bulan Ramadan, terlebih Lailatul Qadar itu, secara kualitas dan kuantitatif nilai ibadahnya melebihi dari umat-umat terdahulu. Tinggal berpulang kepada kita, apakah kita benar-benar akan mampu memanfaatkan malam itu dengan sebaik-baiknya, dengan kita penuhi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, para mustami'in rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Barokah adalah ziyadatul khair, pertambahan kebaikan-kebaikan yang kalau di luar bulan suci Ramadan satu kebaikan ditingkatkan, dilipat gandakan menjadi 10, 100. Tetapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka akan berlipat-lipat ganda pahala dan keberkahan yang dapat kita peroleh. Oleh karena itu, marilah pada bulan suci Ramadan kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita songsong dengan penuh kesenangan, karena menurut ukuran manusia yang tentu diberi nafsu ini, perjalanan 1 bulan bagi orang yang tanpa pertolongan Allah bukanlah perjalanan yang ringan, di mana ada beberapa hal yang harus kita lakukan sesuai dengan syarat-syaratnya. Misalnya puasa harus dimulai dari fajar hingga maghrib, 12 jam kurang lebih, bahkan bisa lebih di daerah-daerah tertentu. Kita dengan berbagai hal lain yang tidak diperbolehkan. Demikian juga, maka patut bagi kita dengan keberkahan dan situasi sedemikian itu perbanyak berdoa kepada Allah. Maka munasabah dari ayat yang saya bacakan tadi, ada sebuah ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, munasabah dengan ayat selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku tanya tentang aku, jawab Muhammad, aku sangat dekat pada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Seakan-akan Allah mempertegas untuk kita dianjurkan banyak-banyak bermohon kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan, karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah selama doa itu kita munajatkan pada bulan suci Ramadan. Untuk itu, para hadirin, para mustami'in yang kami muliakan, kita perbanyak berdoa kepada Allah untuk kepentingan kebaikan kita dunia dan akhirat.
Di samping itu jangan lupa kita yang selama ini di zaman yang sangat penuh kesibukan ini, jangan lupa membaca Al-Quran setidak-tidaknya dalam 1 bulan 1 kali khatamlah minimal. Syukur bisa berkali-kali, tentu dengan bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah baca Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin, talil Qur'an wa hafidhul lisan wa mut'imul ji'an was-shaimu fi syahri Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibni Abbas. Rasulullah bersabda, ada 3 kelompok orang yang dirindukan surga. Mudah-mudahan kita masuk di 3 itu. Coba kita bercermin pada diri. Siapa itu? Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan mohon diingat bahwa talil Quran bukan sekedar membaca, tetapi mentadabburi, merenungi isi kandungan Al-Quran. Yang kedua adalah hafidhul lisan, orang yang memelihara lisannya, selalu berucap baik, selalu menghindari hal-hal yang sekiranya mengakibatkan kejelekan dari ucapan-ucapan mereka. Dan selanjutnya adalah wa mut'imul ji'an, orang yang punya kepedulian sosial, terutama yang berkaitan dengan orang-orang fakir. Lebih khusus lagi, kita harus sebagai umat Islam terpanggil ketika bulan Ramadan dengan zakat fitrah, artinya untuk menjamin jangan sampai ada orang Islam yang kelaparan. Selanjutnya yang terakhir adalah was-shaimu fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Untuk itu para pemirsa, para pendengar channel YouTube IAIN Utuban, dengan kalimat akhir kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul mempersiapkan diri dengan istilah orang Jawa, jamu kendi, jaga mulut, kendalikan diri baik-baik. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam hu minna mutaqabbala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.